Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, bersama dengan hormat Bapak Dr. Ardianto, MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Mumaina, MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Adri Beto, MPD. Yang saya hormati Ibu Dekan, Wakil Dekan 3, Dr. Medi Ismail, MPD. Yang saya hormati seluruh ketua program studi dan sekretaris program studi hadir. Yang saya hormati seluruh dosen, ada senior kita Pak Petrambus Haji Putrat Bukalang, MPD. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha FTK Ibu Bertio, MD. Serta yang saya banggakan, saya cintai, Ananda semuanya, sarjana pendidikan, alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti prosesi yudisium penetapan kelulusan sarjana pendidikan di FTIK. Juga selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kita semua yang menjadi pengikutnya. Kepada saya diberi amanah dan kehormatan untuk menyampaikan pesan-pesan akademik. Saya diminta oleh Pak Dekan melalui Ibu Wakil Dekan 1 di telepon agar bisa hadir menyampaikan pesan-pesan akademik. Saya sesungguhnya ingin menolak, karena bagi saya menyampaikan pesan-pesan akademik ini sesuatu yang sangat sulit. Karena kadangkala orang yang sering menyampaikan pesan tidak mampu mengaplikasikan pesannya sendiri. Tetapi karena ini perintah dan saya adalah dosen dari FTIK, maka dengan penuh keikhlasan saya hadir menyampaikan. Bahkan secara serius saya menulis, mempersiapkannya sampai jam 12 malam tadi malam. Bahkan sampai Pak Dekan juga mengingatkan harus datang jam 9. Begitu pentingnya acara ini. Bisa jadi artikel ini di samping ke Scopus. Saudara-saudara anandaku yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Ananda semua. Telah sampailah Ananda semua di penghujung akhir perjalanan karir kemahasiswaan Anda di kampus ini. Selamat sekali lagi dan selamat kepada keluarga besar Anda. Izinkan saya menyampaikan pesan-pesan akademik ini. Saya beri tema atau beri judul tanggung jawab kaum terdidik. Pergilah jauh tetapi jangan lupa pulang. Pesan-pesan akademik ini saya tulis terinspirasi oleh banyak referensi. Saya sampai harus buka buku. Pertama, referensi buku yang ditulis oleh Dr. Fahrudin Faiz. Ada buku yang menarik. Dia nulis buku tentang menjadi manusia, menjadi hamba. Saya harus baca buku tanggung jawab intelektual yang dikarang oleh Ali Sariati untuk menulis naskah pesan-pesan akademik ini. Dan saya juga terinspirasi dari film yang populer di Januari. Kalau saudara lihat di Netflix, ada film Pergilah Jauh Jangan Lupa Pulang yang dibintangi oleh Rio Dewanto
dan Sheila Dara, kalau saya tidak salah. Saudara bisa nonton ini sebagai bagian dari healing Anda dalam menyelesaikan sarjana Anda di kampus ini. Anda semuanya yang berbahagia, paling tidak ada 3 hal atau 3 poin penting yang saya ingin sampaikan. Pertama, bagaimana memposisikan Anda sebagai sarjana di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, jadilah sarjana yang moderat atau sarjana jalan tengah. Dan yang terakhir, pergilah jauh tapi jangan lupa pulang. Anda sekalian yang berbahagia, seorang pemikir sosial kenamaan biasa disebut dengan filosof abad ke-20, ini kenalan mereka ini, Karl Raymond Popper menulis sebuah buku, All Life is Problem Solving. Hidup adalah solusi. Popper kelahiran Wina, Hungaria. Dia pemikir asal Inggris dan sangat berpengaruh di abad ke-20, bahkan pernah menjadi penasihat Perdana Menteri United Kingdom, Inggris. Dia mengatakan hidup adalah solusi. Menurutnya segala bentuk kehidupan, apapun model dan dinamikanya, pasti memiliki jalan keluar. Anandaku sekalian, jika saudara-saudara mendapatkan kesusahan di dalam hidup Anda, ingat pesan Popper, hidup adalah solusi. Bukankah Al-Quran mengingatkan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar. Perpaduan antara sabda Popper dengan ayat suci Al-Quran ini, saya kira bisa membuat Anda menyemangati kehidupan ini di tengah banyaknya perubahan yang silih berganti. Anandaku sekalian, desakan hidup kekinian harus diakui berbagai macam konsekuensi yang terjadi. Kadang-kadang konsekuensi itu menguntungkan, kadang-kadang juga merugikan, bahkan menyusahkan. Semua resiko kehidupan ditanggung oleh manusia sendiri, baik berkaitan dengan kesadaran dirinya maupun tata peradaban yang dibangunnya. Gemburan lifestyle yang menular secara global sekaligus mengiringi lenyapnya atau hilangnya kepekaan terhadap kearifan lokal. Orang sekarang lebih bangga menggunakan produk bermerek dari barat daripada menggunakan merek produk lokal. Kecanggihan teknologi informasi memudahkan interaksi, di samping juga menghilangkan makna komunikasi itu sendiri. Sebagai seorang sarjana pendidikan, saudara harus sadar bahwa apapun kecanggihan teknologi yang ada, itu hanyalah alat untuk memudahkan kehidupan Anda. Jangan jadikan kecanggihan teknologi itu sebagai tujuan hidup Anda, karena Anda bisa-bisa menjadi hamba teknologi. Anandaku yang berbahagia, kecanggihan teknologi dengan artificial intelligence, dengan HP canggih yang kita miliki, sesungguhnya tidak bisa menggantikan komunikasi interpersonal di antara kita. Kita tentu tetap membutuhkan pertemuan-pertemuan seperti ini. Meskipun HP kita canggih, video call kita canggih, tetapi kita butuh kedekatan dan pertemuan secara emosional seperti ini. Secanggih apapun merek HP Anda, itu tidak bisa menghilangkan gairah kerinduan kepada orang yang Anda hubungi di jauh di tempat yang sana. Seberapa banyak Anda menghubungi orang tua Anda lewat handphone Anda,
orang tua Anda sesungguhnya menginginkan kehadiran Anda secara nyata di depan mereka. Saudara-saudara, anandaku sekalian yang berbahagia, kemewahan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh canggihnya teknologi informasi saat ini, yang ditandai dengan onlinisasi di ruang-ruang hidup kita, kerap kali membuahkan yang disebut dengan istilah dehumanisasi. Sebuah kondisi yang mana manusia tidak lagi manusiawi, alih-alih mau menjadi seperti adagium filosofi dan sabda suci Sang Ratulangi, sitou timau tumau tau, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, bahkan dirinya saja sudah tidak mampu dia manusiakan. Fakta dehumanisasi sudah menjadi perhatian banyak kalangan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak manusia saat ini kebingungan karena kehilangan jati diri kemanusiaannya. Kehidupan manusia hari ini secara mental banyak diwarnai oleh dislokasi kejiwaan, disorientasi, kehilangan pegangan karena runtuhnya nilai-nilai lama, deprivatisasi relatif, perasaan tersingkir dan terasing dalam kehidupan tertentu. Erich Fromm, seorang psikolog sosial dari Jerman, mengatakan bahwa karakter umum masyarakat kini adalah alienasi, keterasingan terhadap diri dan lingkungannya. Menurutnya, hampir dalam setiap dimensi hidup manusia menoreh terasing di dalam hidupnya, baik dalam hubungannya dengan pekerjaannya, dengan benda-benda yang dia pakai dan konsumsi, dengan negara, dengan sesamanya, bahkan lebih fatal lagi, teralienasi, terasing dari dirinya sendiri. Manusia mengonstruksi satu mesin sosial budaya ekonomi politik yang begitu canggih, yang ditopang oleh beragam teori ilmiah yang rumit, untuk pada akhirnya keseluruhan ciptaannya itu melampaui dan menguasai diri mereka sendiri. Semakin besar dan berkembang ciptaan itu, semakin tidak berdaya untuk mengendalikannya lagi. Saudara-saudara, anandaku, para sarjana yang budiman, jangan menjadi sarjana yang teralienasi, sarjana yang terasing bahkan diasingkan oleh masyarakatnya. Jadilah sarjana yang menjadi pencerah di tengah-tengah umat. Ambil peran penting di dalam kehidupan, sebab tanpa peran sosial politik di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudara anandaku akan ditinggalkan oleh zaman. Dengan nada yang prihatin, seorang pemikir dari Iran bernama Sheikh Hussein Nasr menyatakan bahwa manusia tidak mampu mengembangkan kemanusiaannya sendiri karena kediriannya lenyap ditelan oleh sistem dan gaya hidup yang mereka bangun sendiri. Kadangkala karena simbol-simbol yang kita miliki, perangkat-perangkat teknologi digital yang kita miliki, membuat kita lenyap ditelan oleh perangkat dan materi yang kita miliki. Syekh Hussein Nasr mengingatkan bahwa dengan akal budi yang dimiliki manusia, harusnya hidup dalam paradigma filosofia. Apa itu paradigma filosofia menurut Nasr? Paradigma hidup cinta kepada kebijaksanaan. Cinta kepada kebijaksanaan, pada kenyataannya banyak manusia yang mengingkari dan menghindari pertemuan dengan sang pemilik kebijaksanaan dan lebih sibuk dengan pemenuhan hasrat dan ambisinya untuk menjelajah dunia, memuaskan kesenangannya yang sesaat, sehingga alih-alih menggali kebijaksanaan, manusia justru mengembangkan paradigma kebalikannya. Paradigma itu biasa diistilahkan dengan misosophia, kebencian terhadap kebijaksanaan. Saudara-saudara,
Para sarjana, jadilah sarjana yang filosofia, yang senantiasa mencintai kebenaran, mencintai ilmu pengetahuan. Jangan menjadi sarjana yang misosofia, menjadi sarjana yang benci terhadap kebijaksanaan, yang benci terhadap kebenaran. Manusia dalam paradigma misosofia ini menegaskan dirinya dengan pasti mampu dan yakin bisa menaklukkan alam dan ujian semesta tanpa perlu mendatangkan bantuan dari luar diri mereka, termasuk yang hilang-hilang. Sarjana misosofia adalah sarjana yang petantang petenteng, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling benar karena sudah berkuliah. Saudaraku, anandaku, para sarjana, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah juga mengingatkan kita dengan sabdanya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kata Nabi, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan hadis riwayat Muslim nomor 2853. Lengkap sekali. Manusia yang berparadigma misosofia ini pada akhirnya tidak mampu lagi mengenali siapa dirinya. Mereka mengidentifikasi dirinya dengan hal di luar dirinya, dengan kamuflase atribut keduniawian seperti kepemilikan, jabatan, status, gelar, pangkat, dan simbol-simbol lainnya yang semuanya adalah kepalsuan belaka. Pada sisi yang lain, ada pula manusia modern yang karena laku spiritual yang dipahaminya terlalu ketat dan ekstrim, juga mengalami alienasi terhadap sisi dan kodrat kemanusiaannya. Fenomena manusia yang frustrasi karena tak mampu menaklukkan problem kehidupan, lalu memilih untuk uslah dan mengasingkan diri, lalu sampai pada titik ekstrim tidak mau terlibat dengan pergaulan sehari-hari, bahkan meninggalkan pekerjaan dan profesinya hanya karena memburu kedekatan kepada Sang Pencipta. Menguatkan aspek spiritual dengan visi lenyapnya diri bersama Tuhan yang hakiki dan tak lagi peduli dengan situasi duniawi. Dengan lugas, Muhammad Iqbal, pemikir Islam kontemporer dari Pakistan, menyebut para spiritualis ekstrim sebagai manusia yang menutup mata terhadap realitas konkret empiris dan menghilangkan vitalitas individual manusia di dalam mengelola hidupnya. Dengan kata lain, manusia semacam ini adalah manusia pemalas yang tak punya lagi harapan hidup. Iqbal melanjutkan bahwa manusia seharusnya tidak membiarkan dirinya terserap ke dalam yang ilahiyah dan menjadi tiada. Sebaliknya, menurut Iqbal, manusia harus menyerap yang ilahiyah ke dalam dirinya, kemudian tampil dan berkarya. Anandaku sarjana yang saya banggakan, Nabi Muhammad sering mengkritisi sahabat yang mementingkan kehidupan spiritual saja dan melupakan sisi-sisi kemanusiaan keduniaannya. Kata Nabi, salat malam tapi juga tidur. Aku puasa tapi juga berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak ada di atas jalanku. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. Surat Al-Qasas ayat 70. Para sarjana yang saya banggakan,
Selanjutnya jadilah sarjana yang moderat. Sarjana jalan. Sarjana jalan tengah ini biasa dipopulerkan oleh Profesor Hamdan Yohanis, Rektor UIN Alauddin Makassar. Sarjana moderat atau sarjana jalan tengah atau sarjana wasatiyah seharusnya menjadi pemimpin umat. Sarjana yang bukan on the way. Ditanya lagi di mana? OTW. OTW terus tidak pernah nyampai. Sarjana jalan tengah adalah sarjana yang complete the way, menyelesaikan perjalanan. Sarjana jalan tengah atau sarjana yang moderat adalah sarjana yang mampu menyatukan pola pikir dan pola zikir. Sarjana jalan tengah adalah kaum terdidik yang tercerahkan. Kaum terdidik yang tercerahkan ini dalam istilah Al-Sariyati adalah Roshan Fikr. Roshan Fikr adalah model ilmuwan yang tercerahkan, tidak hanya bekerja untuk kepentingan dirinya, tetapi bekerja untuk kepentingan masyarakat dan umat secara keseluruhan. Seorang ilmuwan menemukan kenyataan, seorang Roshan Fikr menemukan kebenaran. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya. Roshan Fikr memberikan penilaian sebagaimana seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal. Roshan Fikr seperti Nabi berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya. Roshan Fikr harus melibatkan diri pada ideologi. Bagi Syariati, Roshan Fikr sebagai orang yang tercerahkan atau nabi sosial yang memiliki pesan dan tanggung jawab yang besar. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tiada, Roshan Fikr lah yang menjadi umat penerusnya perlu melanjutkan misi-misi kenabian di tengah masyarakat untuk menciptakan kebebasan, kesempurnaan, serta melawan pembunuhan dan ketertinggalan. Pesan saya, jadilah sarjana Roshan Fikr, sarjana yang betul-betul menjadi nabi, bukan nabi secara ilahiyah, tetapi nabi sosial. Anda harus menjadi sarjana sekaligus menjadi nabi-nabi sosial dimanapun Anda berada. Anda harus menjadi sarjana yang dirindukan, bukan sarjana yang ketika dia tidak ada orang senang, tetapi ketika dia berada, dia menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Jadilah sarjana jalan tengah, sarjana moderat yang mampu memilah antara yang benar dan yang salah, mampu menjadi lokomotif perubahan di tengah-tengah masyarakat di mana Anda berada. Ciri-ciri sarjana Roshan Fikr yang saya tulis ini ada 7. Yang pertama, untuk menjadi sarjana yang Roshan Fikr, Anda perlu dan hanya takut kepada Allah. Saudara harus cantumkan di dalam perasaan saudara bahwa di dunia ini tidak ada ketakutan sekalipun itu kekuasaan atau apapun itu. Anda harus hanya takut kepada Allah. Anda tidak perlu takut kalau tidak lulus CPNS. Anda tidak perlu takut kalau ketika pulang di kampung Anda seluruh harta warisan sudah dijual untuk membiayai kuliah Anda. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala yang diciptakan. Anda harusnya hanya takut kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri sarjana Roshan Fikr adalah tekun beribadah tiap waktu. Anda jangan pernah melupakan ibadah Anda. Sesibuk-sibuk apapun Anda harus tetap melakukan ibadah. Dan salah satu ciri Roshan Fikr yang unik adalah mereka harus mewajibkan dirinya untuk bangun salat tengah malam, sebagaimana Nabi SAW menjadikan salat tahajud sebagai kewajiban untuk dilakukan. Sebagai nabi sosial, Anda jangan lupa bangun salat tengah malam, berdoa, meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah atas segala apa yang sudah Anda usahakan. Yang ketiga, ciri-ciri sarjana Roshan Fikr adalah mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa dirinya. Saudara-saudara, boleh jadi ketika saudara gagal di dalam hidup ini,
Saudara jangan menjadi baper, menjadi menderita, lalu kemudian meninggalkan seluruh pergaulan dunia. Uslah ke tempat yang jauh meninggalkan pergaulan. Karena boleh jadi apa yang baik menurut Anda belum tentu baik menurut Allah. Boleh jadi apa yang kita lihat baik itu belum tentu baik menurut Allah. Dan belum tentu apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita tentu harus segera ditingkatkan. Yang keempat, ciri-ciri sarjana urusan fikir adalah kritis, mencermati berbagai pendapat, mampu memilih yang benar dan yang terbaik. Saudara, selama di kampus saudara sudah diajarkan metodologi berpikir yang bagus. Jadikan itu alat untuk mencermati fenomena, jangan menjadi pendukung atau menjadi orang yang bisa diombang-ambingkan oleh isu-isu yang ada. Jadilah kritis dan mampu memilih yang benar dan yang terbaik. Yang kelima, ciri-ciri sarjana urusan fikir adalah tidak terpesona atas pandangan mayoritas yang menyesatkan. Jangan karena orang menganggap itu benar lalu saudara ikut-ikutan juga mengatakan itu benar tanpa ada memilih lalu mengkalkulasi secara kritis atas pendapat mayoritas. Yang keenam, ciri-ciri sarjana urusan fikir adalah tegas dalam mengambil sikap dan pemihakan atas pilihannya. Kalau saudara sudah menyatakan pilihan saya adalah apapun itu yang terjadi, saudara harus konsisten dan istiqomah mempertahankan pemilihan sikap Anda. Jangan jadi sarjana yang mencele-mencele, lompat sana, lompat sini. Saudara akan menjadi sarjana yang ditinggalkan oleh umat. Dan terakhir, ciri urusan fikir adalah saudara harus melanjutkan misi para nabi, berdakwah dengan sungguh-sungguh ke masyarakat dan bersedia menanggung segala resikonya. Saudara jangan berkecil hati ketika menjadi guru lalu honor Anda mungkin hanya 300 per bulan. Jangan lihat amplopnya, lihat isinya. Saudara harus bersungguh-sungguh di dalam berdakwah sebagaimana para nabi. Kalau tidak, para nabi mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan raga mereka untuk sampainya Islam ke kita. Saudara harus melanjutkan perjuangan para nabi. Kita tahu saudara-saudara semua ini berada mungkin di tempat yang terpencil. Jangan pernah Anda merasa berkecil hati hanya karena negara tidak mengapresiasi Anda dengan gaji yang kecil. Harusnya Anda bersyukur Anda bisa menjadi bagian terpenting dari kaum terdidik yang mengambil peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa meskipun insentifnya kurang. Saudara-saudara, mengakhiri pesan-pesan akademik ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini akan menjelaskan tentang pergilah jauh tapi jangan lupa pulang. Ada seorang raja Sahdan suatu ketika di masa yang silam. Suatu hari dia pergi berburu rusa. Ketika sampai di hutan, ia menemukan rusa. Rusa tersebut berlari cepat. Sang raja mengejarnya dengan semangat. Namun rusa tersebut begitu lincah, raja pun kesulitan menangkapnya. Walaupun begitu, sang raja tidak menyerah. Ia terus mengejar rusa tersebut sampai akhirnya ia tiba di ujung hutan. Rusa akhirnya berhasil dibunuh. Sang raja puas. Namun ia kebingungan karena ia tersesat. Ia tidak lagi mengenali medan di mana ia berhasil membunuh rusa itu. Sang raja lalu kebingungan. Ia berjalan terus mencari arah pulang, tapi ia tak menemukannya. Ia pun mulai merasa haus. Medan dan lokasi sudah berganti, awalnya hutan, tetapi kini sudah menjadi padang Sahara, padang gurun. Setelah berjalan beberapa lama, raja bertemu dengan seorang yang mengendarai unta. Orang itu membawa air. Raja pun berniat meminta sedikit air dari orang itu. Kata raja, aku haus. Dapatkah kau memberikan aku air untuk meringankan perasaan dahaga yang kumiliki? Tanya
sang raja. Orang tersebut terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu, akan tetapi segelas air ini tidak gratis." Mendengar itu, sang raja kemudian menjawab, "Saya adalah seorang raja. Saya akan memberikan apapun kepadamu, asalkan kamu bersedia memberikan segelas air itu kepada saya." Sementara unta terdiam sebentar, dia berpikir, "Hai raja, kau adalah raja. Artinya kau pasti memiliki istana. Berapakah jumlah istana yang kau miliki?" tanya si pengendara unta. Kata raja, "Saya memiliki 2 istana." Kata pengendara unta, "Saya ingin memberikan segelas air, tetapi bisakah kau memberikan 1 istanamu kepada saya untuk menggantikan segelas air ini?" Di dalam hatinya sang raja berkata, "Jika saya mati, maka kedudukan sebagai raja, kekayaan dan 2 istana yang besar dan indah yang saya miliki menjadi tidak berarti. Namun 1 istana yang besar dan indah untuk ditukarkan dengan segelas air adalah harga yang mahal sekali." Sang raja pun bimbang. Setelah beberapa waktu terdiam dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, sang raja menjawab, "Baiklah, saya akan memberikan 1 istana saya kepadamu sebagai bayaran air yang kau berikan segelas itu." Saudara-saudara, para sarjana yang tercinta, jangan-jangan raja itu adalah anandaku semuanya. Jangan-jangan air segelas itu adalah hal-hal yang sering kita lupakan di dalam kehidupan kita ini yang sederhana. Boleh jadi anandaku selama ini berkuliah di kampus ini, anandaku melupakan hal yang sederhana yang seharusnya menjadi harga yang paling mahal harganya yang harus Anda bayar. Boleh jadi segelas air itu adalah orang tua Anda, yang selama ini karena kesibukan Anda memburu kesarjanaan, memburu ilmu pengetahuan, lalu melupakan orang yang paling berjasa di dalam hidup Anda. Anandaku, para sarjana yang tercinta, jangan-jangan selama ini orang tua kita tidak pernah menceritakan keadaannya yang sebenarnya. Mereka dengan tertati-tati mencarikan pendapatan untuk supaya Anda bisa bertahan di Manado, untuk bisa menyelesaikan kesarjanaan Anda. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada Anda semua, sehebat apapun Anda, sepintar dan secerdas apapun Anda, jika berhadapan dengan orang tua Anda, Anda harus menundukkan diri. Jangan berlagak sok pintar, berlagak sok istimewa karena Anda sarjana, sementara orang tua Anda tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Berlaku lemah lembutlah kepada orang tua Anda, karena sesungguhnya yakin saja seluruh napas kehidupannya dihabiskan untuk menghidupi dan membiayai perkuliahan Anda. Jangan jadikan dia malu di tengah-tengah keluarga hanya karena kecerobohan yang Anda lakukan. Jangan jadikan dia menjadi terhina di depan keluarga hanya karena kesalahan yang Anda lakukan. Anandaku, para sarjana yang budiman, setelah Anda menjadi sarjana, pulanglah ke kampung Anda. Beri penghormatan yang besar kepada kedua orang tua Anda, karena sesungguhnya tidak ada kehormatan yang paling mulia hanya di pundaknya mereka. Yakinlah orang-orang yang Anda anggap sukses di depan ini, semua adalah orang-orang yang paling cinta kepada orang tuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai air segelas tadi menjadi sangat mahal harganya ketika orang tua Anda sudah meninggalkan Anda. Bahkan
Ada sufi yang mengatakan separuh hidup manusia itu bisa hilang hidayahnya ketika orang tuanya sudah meninggal. Bagi saudara yang sudah masih punya orang tua yang hidup, segera hubungi, sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena sesungguhnya Anda yakini bahwa mereka sangat membanggakan Anda. Oleh karena itu, balaslah jasa-jasa orang tua Anda dengan menjadi sarjana yang urusan fikir, sarjana yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, sarjana tidak hanya mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi mampu menjadi contoh dan suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Anandaku, para sarjana yang budiman, mengakhiri pesan-pesan akademik ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua dan kepada kita semua bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini, saudara harus punya iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saya kira demikian pesan-pesan akademik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi secerca pencerahan untuk Anda, sekaligus menjadi tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan pesan-pesan akademik ini secara internal di dalam pribadi saya. Saudara-saudara, setelah Anda meninggalkan kampus ini, ingat-ingatlah kampus ini. Jika saudara merasa kesulitan hidup, hubungilah dosen-dosen Anda. Siapa tahu mereka mampu memberi jalan keluar. Para sarjana yang budiman, mewakili dosen-dosen Anda, jika di dalam perkuliahan saudara-saudara merasa kesal, jengkel karena ada dosen yang tidak memberi nilai sesuai dengan apa yang Anda lakukan, maafkanlah dosen-dosen Anda. Jangan jadikan kebencianmu kepada dosen-dosen membuat kami dosen bisa kewalahan nanti di padang mahsyar mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami ajarkan kepadamu. Doakan kepada kami untuk senantiasa istiqomah terhadap apa yang telah kami ajarkan. Semoga saudara-saudara, anandaku para sarjana, mendapatkan rahmat dan ridha Allah, diberkati hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan dapat memberi dampak yang baik bagi pengembangan masyarakat, agama, dan negara. Demikian saya kira, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.